tentang eh, materi dari Bapak Eko Wahyunur Supianto, yakni terkait dengan eh, visualisasi bibliometrik dan sistematik literatur review ya. Jadi mungkin kepada Bapak Eko di waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga buat Bu Enda. Mungkin tapi sebelum saya, Mbak Dora mungkin sudah siap juga. Ya. Kalau Ibu Dora silakan. Ya, ini ikut aja saya, Pak. Oh ya, Gimana? silakan Mbak Dora aja dulu. Silakan Mbak Dora. Silakan Ibu Dora. Baik, terima kasih banyak. Bentar izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, apakah sudah terlihat eh, PPT saya ya? Sudah. Terlihat Ibu. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia dan juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon izin. Ini sebenarnya hanya sekedar sharing gitu ya. Kalau terkait dengan ilmu dan pengalaman, pasti Bapak Ibu semuanya jauh lebih dari saya gitu. Ini sama dengan Mas Reno seperti tadi terkait dengan cloud AI ya. Cuman di sini mungkin agak out of the topik karena kalau yang tadi teman-teman, Bapak Ibu senior saya semuanya terkait dengan publikasi. Nah, ini teman kerja cerdas dalam mengelola data akademik dalam artian bahwa kita sebagai dosen mungkin yang tugasnya walaupun dikatakan tridharma, tetapi tugas tambahnya cukup banyak, mungkin administrasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kita bahas hari ini ada ini ya Bapak Ibu, dan disclaimer dulu mungkin ini adalah materi terkait dengan AI dan yang membuat adalah AI itu sendiri. Semua materi ini dibuat menggunakan Scikit yang kemudian hasilnya untuk mempercantik gitu pakai GPT, pakai Canva, pakai Gemini Banana seperti itu. Nah, langsung saja, seperti yang kita tahu di sini bahwa terkait dengan nilai dan kehadiran, laporan BKD, riset dan publikasi, serta pengabdian. Nah, kalau nilai dan kehadiran ini biasanya universitas sudah mempunyai sistem tersendiri untuk merekapnya. Laporan BKD itu bisa menggunakan sister, riset dan publikasi seperti ya tadi yang sudah banyak disampaikan oleh pemateri-pemateri hebat sebelumnya, kemudian pengabdian kepada masyarakat ini ya. Jadi cloud ini dia enaknya dan memang saat ini menurut saya cloud ini yang paling powerful sebagai AI untuk saat ini gitu ya Bapak Ibu karena teknologi kan terus berkembang. Dia bisa diinstal add-innya di Excel, Word dan juga PowerPoint gitu ya. Terus untuk aplikasinya kita bisa memakainya melalui website, juga ada aplikasinya baik di MacBook ataupun di Windows. Nah, menariknya eh, si Cloud ini dia bisa membantu kita untuk mengisi publikasi kita di Sister, bisa menarikkan dari Sinta, bisa bahkan bisa membukakan link di website jurnalnya seperti itu. Jadi nanti kita tinggal verifikasi di belakangnya kita cek ulang apakah sudah sesuai apa belum karena namanya juga aplikasi yang membuat adalah manusia gitu ya. Jadi kita tidak boleh terlalu percaya gitu, harus kita cek ulang. Kemudian untuk Cloud AI itu ada versi web sama aplikasi, kemudian Cloud for Excel sama Cloud for Word dan juga PowerPoint gitu. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu.
Kemudian, apa sih yang bisa dilakukan Cloud ini? Dia selain untuk membantu menulis artikel ilmiah dalam eh, artian untuk brainstorming, dia juga bisa membantu kita untuk mengolah data, gitu ya, karena dia ada di Excel seperti itu. Kemudian, seperti mungkin kalau sebagai dosen mungkin konteks per mata kuliah memberi mengolah nilai dan lain sebagainya juga bisa. Mungkin kalau kita untuk penelitian apa menganalisis data yang sederhana seperti UJT, ANOVA itu dia juga bisa seperti itu. Kemudian, Cloud bisa menjalankan uji T, ANOVA, dan regresi, gitu ya. Kenapa dia bisa? Dia menggunakan SciSP untuk uji T, ANOVA, stat korelasi uji non-parametrik, kemudian stats models untuk ANOVA lanjutan, regresi, dan uji asumsi. Kemudian, Pandas dan NumPy untuk pengolahan dan perhitungan datanya. Kemudian, Matplotlib untuk visualisasi hasil berupa box plot atau grafik. Nah, ini apa? SciPy, Stats Model, Pandas and NumPy, Matplotlib itu apa? Dia itu berupa apa ya? Pustaka dari Python seperti itu. Jadi memang Cloud ini dia sudah sedemikian rupanya dikembangkan sehingga kalau menurut Mas Reno tadi dia itu merupakan eksekutor gitu. Dan dia akan jujur ketika ini tidak sesuai, dia bilang tidak sesuai, tidak seperti mungkin AI lainnya yang dia akan berusaha untuk memuaskan kita seperti. Kemudian, ini ada beberapa contoh uji statistik yang dapat dilakukan oleh Claude, misalkan uji T untuk membandingkan dua kelompok, kemudian ANOVA sekaligus POSOK-nya, kemudian ada korelasi, regresi linear, chi-square, mean-Whitney, kemudian Cron-Barnes alpha. Cuman ini semua kita harus tetap verifikasi lagi gitu. Kemudian contoh prompt untuk uji T dan juga ANOVA. Ya, misalkan ini kita pakai di install di Excel gitu ya, kita tuliskan berikut data nilai post-test kelompok eksperimen dan kontrol. Misalkan datanya sudah di situ ya, tidak usah ditulis terlampir, tidak apa-apa. Lakukan uji normalitas dan homogenitas varian, lalu ketika sesuai dan memenuhi syarat, jalankan uji T. Itu aja tidak usah dikasih independen juga. Dia biasanya punya asumsi yang bisa memilihkan. Kemudian tampilkan hasil T, DF, p-value, dan buat box plot perbandingannya. Kemudian untuk ANOVA, kalau ANOVA itu sebaiknya dilakukannya melalui aplikasi atau website. Karena kayaknya lebih akurat seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini batasan dan kehati-hatian ketika kita menggunakan Clouds. Nah, Clouds for Excel lebih terbatas ya, bekerja berbasis rumus. Jadi nanti mungkin bisa saya tampilkan untuk demonya, nanti mungkin bisa dipraktekkan Bapak Ibu sendiri di rumah masing-masing. Nah, ini untuk ANOVA atau regresi berganda itu bisa menggunakan aplikasi Cloud AI ataupun yang di website. Kemudian pastikan asumsi uji terpenuhi gitu ya. Nah, enaknya di cloud ini dia sudah juga memberikan kepada kita itu terkait kesimpulannya gitu ya. Nanti kesimpulannya seperti apa dituliskan sekalian. Kemudian tetap verifikasi hasilnya mungkin bisa melalui SPSS, JASP atau RStudio dan lain sebagainya. Kemudian untuk apa ya desain penelitian yang lebih rumit itu tetap membutuhkan apa pendamping pakar metodologi di sini maksudnya itu kita ngepromnya juga harus jelas seperti itu. Kalau tadi Mas Reno sudah mencontohkan dengan sangat luar biasa, memang ngepromnya kok panjang. Memang seperti itu sebaiknya supaya kita bisa hemat token. Jadi sekaligus kalau nanti promnya kita ala kadarnya pendek terus belum sesuai, kan nanti kita otomatis ngeprom lagi. Tolong dong sesuaikan yang seperti ini seperti ini. Tapi kalau langsung dikasih panjang dan detail itu insya Allah akan lebih valid atau lebih sesuai dengan yang kita mau. Kemudian, ini cara memasang add-in Cloud for Excel. Jadi seperti biasa, mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu semuanya ya. Kalau untuk di Office, baik Excel, Word, ataupun PowerPoint itu bisa di eh, versi 16 atau yang lebih mudahnya itu di Microsoft 365 gitu ya.
Nah, dia itu bisa dipanggilnya itu menggunakan kontrol Alt plus C yang ditekan secara bersamaan untuk di Windows. Kemudian untuk di MacBook itu kontrol Option plus C gitu ya. Kemudian Cloud Chrome membantu mengisi publikasi pada sister Chrome. Maksudnya, maaf ini saya sepertinya saya salah salah memasukkan PPT. Nah, ini contoh Bapak Ibu semua ya. Kalau kita menggunakan ini tadi kan didesainkan, kalau yang ini yang mendesainkan adalah Canva AI ya. Jadi hasil PPT yang dari cloud itu saya screenshot, saya masukkan ke ada yang GPT, ada yang Gemini, ada yang Canva. Nah, saya yang pakai Pro-nya itu hanya size space. Kalau yang GPT, Gemini, Canva itu tidak pakai Pro karena ya sudah bagus. Tapi kalau untuk Canva memang ya begitu AI-nya. Nah, ini jadi tadi sebenarnya sudah ada yang sudah benar gitu ya. Cuman di sini saya salah copy paste. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini intinya Cloud bisa membantu kita mengisi publikasi pada portal sister itu dengan cara Cloud add-in di Google Chrome seperti itu. Cuman nanti dia itu cukup butuh waktu yang lama. Sebenarnya itu enaknya kita pakai kalau kita bisa sambil mengerjakan yang lainnya. Karena sebenarnya kan kalau kita menggunakan sister, kalau kita mau BKD-an, kita menarik data dari Sinta itu kan dia tidak tertarik secara utuh, dia tidak tertarik secara sepenuhnya. Kita tetap harus mengisi, kita tetap harus mengupload dan lain sebagainya. Nah, di sini cloud ini bisa membantu, cuman butuh waktu yang lama. Biasanya sambil ngapain atau sambil bisa ditinggal gitu, baru dia ngelengkapi. Karena dia juga nanti kursornya itu kelihatan mengeklik satu persatu seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian 6 skenario penggunaan cloud untuk dosen itu yang pertama ada analisis distribusi nilai, rekap kehadiran, draft laporan BKD, ringkasan artikel jurnal, bahkan juga untuk menyusun artikel untuk brainstorming itu juga sangat bagus. Kalau GPT seringkali memberi kita referensi yang halu, tidak sesuai dengan websitenya atau alamatnya. Kalau cloud ini selama saya menggunakan sementara yang penting mungkin prompt kita benar itu tidak pernah meleset sampai saat ini gitu ya. Bahkan kadang kita bisa juga menambahkan di prompt jurnal tujuan kita. Jadi minta stylenya dan lain sebagainya itu disesuaikan sama jurnal tersebut. Gitu. Kemudian ada kita bisa membuat laporan, mungkin juga brainstorming untuk yang proposal, eh, proposal kompetitif dan lain sebagainya juga eh, bisa juga untuk statistik gitu ya. Tapi statistik yang cukup ringan. Kemudian menulis prompt yang efektif untuk cloud ini seperti apa. Nah, kalau misalkan kita hanya menuliskan analisis data ini, itu nanti kadang dia harus meraba-raba gitu ya. Karena kita kurang memberi batasan kepada cloud-nya. Dia harus bekerjanya seperti apa. Jadi misalnya nih, analisis data nilai UAS 35 mahasiswa ini, hitung rata-rata nilai tertinggi terendah dan buat tabel sebaran nilai perentang. Nah, ini sebenarnya juga bahkan di Cloud Excel ini kadang saya juga apa ya tadi karena sambil menunggu atau apa karena sekarang kan di Kalimantan sedang banyak kebakaran. Saya juga cari tuh tolong buatkan peta titik kebakaran yang ada di Kalimantan saat ini dibuatkannya referensinya juga bagus seperti itu. Dan kalau itu di cloud Excel dia akan begitu saja ya dibuatkan hari ini tetap begitu. Kalau yang di cloud aplikasinya dia bisa bahkan mengupdate tiap ada perubahan begitu. Kemudian prinsip kehati-hatian bagi dosen maupun secara umum ya, anonimkan bila memungkinkan, jangan unggah dokumen rahasia, kemudian verifikasi selalu hasil akhirnya. Tuh.
Nah, sebenarnya kalau cloud untuk yang lebih aman itu kalau kita menggunakan cloud institusi ya. Jadi yang berlangganan itu adalah institusi, nanti dia memang akan lebih aman, keamanannya lebih tinggi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa quotes yang mungkin bisa dikutip hari ini ya, karena saya orang biologi gitu ya. Bukan yang terkuat yang bertahan, bukan pula yang paling cerdas, melainkan yang paling adaptif terhadap perubahan oleh Charles Darwin. Kemudian tanpa data, Anda hanyalah orang lain yang punya opini. Bahkan Anda juga yang bilang kalau kita berbicara tanpa data itu adalah membual atau omong kosong gitu ya. Dunia berubah sangat cepat, bukan lagi yang besar yang mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Nah, untuk saat ini AI memberikan Anda kecepatan dan data, tetapi manusialah yang memberikan konteks, etika dan keputusan akhirnya seperti apa gitu. Nah, mohon maaf, waktu saya masih berapa lama ya, Pak Eko? 8 menit, 8 menit, Mbak. Oke, sebentar ya. Nah, ini saya mungkin simulasi sebentar untuk yang di sister. Mana? Ini. Apakah sudah terlihat ya sister saya, Pak? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu, kita sudah masuk di pelaksanaan penelitian, kemudian kita klik yang publikasi karya. Waduh, tar. Sambil menunggu, kalau begitu kita simulasi yang di Excel ya, sambil menunggu saya login. Oke, sekarang saja karena ini sudah login. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Ya, sudah, Bu. Ini Sudah terlihat, Bu. Sudah. kita bisa ke penelitian. Ini jangan lupa ya Bapak Ibu, di sini sudah ada lambangnya Cloud Adds in. Jadi kita install dulu Cloud-nya di sini. Nah, di sini kita ke publikasi karya seperti ini. Misalkan ini ya, ini sengaja kemarin ya. Nah, kita kalau kita pakainya di sini, nanti dia akan lama menarik semua data yang belum ada di Sinta, yang belum ada di Sister, yang dari Sinta. Jadi lebih mudah kalau kita klik begini dulu. Kita ubah data. Nah, ini kita buka cloud-nya. Nah, seperti ini. Tolong isikan data ini sesuai dengan yang diminta. Ambil data dari Sinta dan juga website aslinya. Tolong eh, nanti sebenarnya lebih mudah itu kita batasi ya karena tadi saya enggak baca ya, misalkan koautor di atau anggota dari penulis ini adalah mahasiswa, misal mahasiswa Universitas Mula Warman, program studi pendidikan biologi seperti itu. Nanti dia akan masukkan sesuai dengan itu. Ambil dari Sinta dan juga website aslinya. Tolong downloadkan artikelnya dan uploadkan, ke laman ini. Yang diisi untuk yang tahun 2026 saja. Kita nanti dia seperti kayak ada kursornya, kursor dia. Nah, dia nanti tidak akan berhenti kalau tidak di stop, walaupun lama gitu.
Nah, Bapak Ibu, ini adalah kursor dari Claude ya. Dia sudah mulai muncul. Ini saya tidak melakukan apa-apa yang memindah dan yang seperti ini adalah Claude-nya. Nah, ini juga kemarin dia yang ngerjakan di Claude gitu ya. Karena ini tidak ada prompt bahwa dia adalah mahasiswa itu, jadi dimasukkannya di penulis luar itu. Karena dicari di Unmul tidak ada kayak gitu. Nah, dia balik balik tuh ngisikan di yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, bukan. Bahkan nanti dia biasanya nambah nambah tab nih di sini untuk jurnal kita yang dibukanya gitu. Mohon maaf, Pak Eko, waktunya habiskah atau masih? Masih ada, Bu. Sekitar 2 menit lebih. Oke, yang ini intinya begitu ya Bapak Ibu. Nanti setelah selanjutnya itu kita cek gitu deh dalamnya. Kita stop share dulu. Kita contohkan untuk yang di Excel dulu Bapak Ibu. Nah, Cloud ini dia juga bisa di Excel, di PowerPoint, dan juga di Word. Nah, GPT juga bisa di Word dan di itu juga bisa itu ya. Termasuk Menti itu juga bisa add in di PowerPoint Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, misalkan ini mohon maaf sebelumnya ya Bapak Ibu karena saya tadi cari-cari data prepost itu tidak ketemu. Jadi ini cari data sembarangan aja dan ini disclaimer dulu. Ini data ini sebenarnya cuma sedikit saya copy paste sampai 30 gitu ya. Tapi tadi sebenarnya sudah saya coba gambarannya seperti apa gitu ya. Nah, ini ada Claude ya Bapak Ibu, kita install Claude-nya di sini. Ini juga ada GPT. Ini misalkan Data ini adalah data data pre dan post treatment. Tolong tolong lakukan analisis data, uji homogenitas, normalitas, dan kalau memenuhi syarat, lakukan uji T. Cek kembali hasilnya supaya valid dan jangan ada kesalahan sedikit pun. Jadi kita tinggal tunggu ya Bapak Ibu. Mohon maaf tidak bisa memberikan gambaran secara utuh karena kita waktunya 30 menit gitu. Nah, sudah dia mulai bekerja. Kak Nanti Dora, dia nanti yang aplikasi BKD itu Bu, diulang lagi aja katanya. Oh iya ya siap-siap. Ya, nggak apa-apa saya mundur di nggak apa-apa, aman aja. Iya, Pak. Soalnya katanya asisten BKD katanya. Nah, itu dia, Pak. Maksudnya sekarang alhamdulillah ya sudah ada AI yang bisa menjadi teman kita, asisten kita itu. Karena sebenarnya kalau kita mengerjakan sendiri itu lebih cepat waktunya. Cuman kalau kita dibantu itu kita bisa mengerjakan yang lainnya. Nah, ini dia sudah membentuk sheet baru ya.
Sheet dia beri nama analisis. Itu dia yang sudah menulis. Ini saya tidak melakukan apa-apa ya. Ini murni pure dari cloud-nya. Bu izin. Asisten borang ada nggak Bu ya? Bisa nggak dipasang di borang kayak gitu? Bisa, kan bisa dibuat, Ibu. Ah ya, Alhamdulillah. Nanti diajari ya Bu ya. Iya betul, insya Allah ya Bu. Cuman nanti perlu dicek lagi pakai Turnitin ya. Kita cek Turnitin AI-nya seperti apa. Kalau misalkan data seperti ini kan, ya data gitu ya. Kalau narasi kan biasanya dicek di Turnitin, tapi itu tetap akan memudahkan kita ya. Setidaknya kita punya gambaran brainstorming. Oh ternyata begini gitu kan ya Bu. Iya, betul. Nah ini dia H0, H3 sudah dia bikinkan. Bahkan nanti dia bikinkan kesimpulannya tuh sudah muncul belum? Bu Dora nanti minta tolong di ini Bu ya dijelaskan cara menautkan cloud ke sister kemudian ini ke Office kayak gini Bu. Siap, siap. Mungkin disclaimer dulu ya Bapak Ibu, ini dimiliki oleh yang Cloud Pro tapi saya rasa kita tidak rugi kalau membayar Cloud Pro. Saya kebetulan bayar yang bulanan gitu. Kalau pas lagi tidak banyak kerjaan, saya juga stop dulu gitu, skip dulu di bulan itu ya. Bu tanya antara cloud sama ChatGPT, secara fasilitas banyak mana dan lebih lengkap mana Bu? Nah, ini sambil menunggu ya Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Saya fasilitas cloud saya itu bahkan dia di mode desainnya ada yang memfasilitasi kita untuk membuat mockup, mungkin mockup Tumblr Kak, mockup apalah mockup sembarang barang gitu ya Bapak Ibu, tergantung prompt kita. Kemudian dia juga ada coach-nya. Dulu saya pakai cloud yang free ya Bapak Ibu untuk membuat gambar, roadmap dan lain sebagainya. Enaknya dia itu kita dikasih code-nya. Jadi ketika dia habis apanya tokennya habis, kita copy codingnya itu kita copy ke Notepad bisa kita rubah tuh sedikit-dikit gitu. Ketika memang belum sesuai. Kalau untuk saat ini tadi sudah saya sampaikan, ini untuk preferensi saya ya Bapak Ibu, itu saya yang berbayar pro hanya cloud. Dan seperti tadi kita bisa upgrade skillnya. Nah sekaligus ini sambil menunggu, mana tadi? Ini si sister juga masih anu keluar-keluar juga masih bekerja dia. Mana cloud ini? Nah, kita di sini ada desain ya Bapak Ibu. Desain. Desain ini kita bisa nih pilihannya banyak. Ini saya tadi coba-coba untuk yang kebetulan mau ada event kayak gitu ya. Tapi masih pakai prom yang ala kadarnya. Nah, belum yang dia bisa berputar-putar seperti itu. Nih, kemudian bentar, kita close dulu yang nah, ini apa ini di proyek? Kita contohkan ini ya Bapak Ibu. Ini saya buat ini tadi ya. Ini ya ada personal auto updating dashboard. Nah, dia berhubung dengan Google Gmail kita, juga bisa dengan Google Drive, dia bisa kayak jadwal kita seperti apa melalui Google Calendar kita. Seperti ini. Ini jamnya sudah sesuai di sini. Nah, kemudian misalkan seperti ini.
ini ya. Sebaran titik panas dan kualitas udara di 5 provinsi Kalimantan berdasarkan data satelit dan laporan resmi terbaru yang tersedia. Ini dia langsung menggunakan data satelit NOAA 20 per 20 Agustus 2026. Dipublikasikan oleh BNPB 21 Agustus 2026. Total titik ini Kalimantan Tengah yang paling tinggi memiliki 767 titik panas. Tren hariannya seperti ini. Ini begini. Ini warnanya sudah berdasarkan dengan kepanasannya, tingkat kepanasannya gitu ya. Jumlah titik panas per provinsi terdeteksi satelit NOAA 20 pada 20 Agustus 2026 yang dilaporkan oleh BNPB gitu ya. Rincian per provinsi ini juga sudah ada. Kemudian tren titik panasnya, konteksnya seperti ini. Nah, catatan batas provinsi menggunakan data basis administratif Kalimantan per Desember 2019 karena memang ini yang terbaru. Seperti itu. Jadi ini referensinya, kalau ini benar Bapak Ibu, kalau di GPT kan seringnya enggak benar ya. Nah, sudah sesuai semua itu. Seperti ini. Bu, tapi kan kalau GPT kan nggak dibatasi token ya, tapi kalau di sini dibatasi token gitu. Iya, ada batas tokennya, tapi nanti dia eh, kayaknya dapatnya 5 kali ya, 5 kali dari itu. Tapi insya Allah cukup ya, karena begini Bapak Ibu, misalkan kita ada deadline nih, lusa, kita berusahakan mulai nyicil sekarang, nanti besok ini nanti malam sudah bisa lagi. Saya sudah cukup banyak menggunakan hari ini dan alhamdulillah masih bisa. Sebentar kita share screen dulu. Nah, ini hasil dari tadi, Excel tadi ya. Keputusan variansi tidak homogen. Nah, uji T, keputusan H0 tidak ada perbedaan. Ini dia masih bekerja. Nah, dari tadi saya sudah dengan apa yang sama ya. Dengan file yang sama tadi sudah saya. BKD dulu, Mbak. Iya, iya baik Pak, sebentar Pak ya. Nah, ini salah ya. Nah, ini dia sudah dikasih seperti catatan validitas data analitika memuat pengulangan nilai identik, karena tadi sudah saya sampaikan ya sebelumnya bahwa data itu sebenarnya data yang saya saya copy paste berkali-kali. Dia bilang 8 nilai unik diulang 3 sampai 4 kali yang menyebabkan kegagalan uji normalitas dan homogenitas. Uji utama yang tepat adalah Barrett test karena harus di ini. Tapi nanti dia homogenitas Screen-nya disebutkan. hilang, Bu Dora. Hah? Maksudnya Pak? Nggak tertampil gitu kah Pak? Iya, nggak Iya, tampil. nggak. Sekarang muka Ibu yang tampil. Oh, maaf. Iya, iya, iya. Padahal bahannya menarik banget ini. Dari tadi nggak tampil, Pak, mohon maaf. Ini Tampil, tadi Bu, sempat tampil. tampil, terus sekarang ini nggak ada tampil. Dia kayak loading itu, Bu. Nah, Tampil ini nggak? hilang Nah, dia. ini masih loading kayaknya nih. Karena ini dia masih Oh, tolong versi disampaikan ya Bapak Ibu, mohon maaf karena saya fokus dan tidak bisa melihat tampilannya sendiri ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kalau cloud itu seperti Belum, saya Bu. sudah belum tampil. Belum, Bari. Belum Masih tampil. Masih ngantri muter-muter. kayaknya. Masih loading, Bu. masih loading, Bu. Bu, itu di chat banyak yang nanya. Mungkin bisa sambil dijawab dulu, Bu. Oke. Ini Sambil nunggu kita. belum tampil ya? Iya, belum. Di- Pertanyaan yang mengsinkronize dengan sister cloud-nya itu mungkin perlu dijawab dulu, Bu, kali. Betul. Sebentar Pak ya, berarti saya baca dulu. Hmm. Ibu, bagaimana cara cloud-nya ada di Microsoft Word? Asisten Burang ini tadi ya. Nah, begini Bapak Ibu ya. Oke, berarti Bu. Ini tampil Sudah enggak Bapak? tampil. Sudah, Bu, sudah tampil. Tampil. Sekarang tampil Bu yang tadi.
Oh Tapi iya, masih di Excel. Excel ini. Yang Excelnya. nah sebenarnya ini yang maksudnya saya mau lihatkan ya, dia memberikan kesimpulan itu memang berdasarkan data. Kalau misalkan GPT kadang itu dia itu kayak berusaha memuaskan usernya seperti itu. Kalau ini memang dia dikatakan Halusinasi. iya tidak sesuai ya tidak sesuai seperti itu. Baik, saya stop share dulu ya Bapak Ibu. Nah, berarti kalau untuk kita buka Microsoft Word ya. Tadi yang untuk install add-in-nya. Ini. Sudah sudah tertampil Microsoft Word saya Bapak Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini ya Bapak Ibu kalau mungkin bisa muncul sudah di apanya? Di screen-nya. Di sini ada cloud ya. Ini juga ada juga Paperpol Bapak Ibu, sebenarnya itu sangat sangat menarik dan memudahkan kita dalam penulisan karya tulis ilmiah kalau Paperpol ini. Dia bisa parafrase, bisa translate, bisa bahkan bisa menambahkan paragraf yang mungkin kita mentok gitu ya. Dia bisa expand paragraf seperti itu. Jadi bisa juga mungkin dicoba-coba ya Bapak Ibu. Kalau Hmm, WPS bisa, Bu? nggak bisa. Oh, harus Word ya? Harus Office itu pun yang 16 ke atas ya. Oh, kalau 2019 365 nggak bisa. bisa? Bisa, bisa. Ini saya pakai 365. Oke. GPT juga ada Pak sebenarnya. Baik. Misalkan begini ya. Ini juga bisa langsung gitu. Misalkan apa ya Bapak Ibu? Cara install dulu, Bu. Oh iya, cara installnya ini. Kita tinggal ke add-in. Kita search di sini. Cloud. Ini karena saya sudah. Nah, nanti muncul begini ya. Ini bisa add kayak gitu Bapak Ibu. Untuk yang Paperpol juga semua add-in seperti kayak kita mau nginstal Mendeley site gitu. Nanti di Bapak Ibu cari menu add-in, terus nanti diketik aja di sini plot, nanti akan muncul baru kita add seperti itu. Astagfirullah, betapa kita desonya. Padahal ada. Ini saya juga baru belajar kok Bu, kita sama-sama gitu ya. Ini misalkan apa ya? Tolong buatkan apa ya? Buatkan panduan apa ya? Hmm, membuat terarium aja karena kemarin baru begitu yang ingat. Nah, seperti ini. Nanti sudah dia langsung bekerja di sini. Sambil menunggu ini, kita ke yang di ini ya, dia sudah ini. Rencana isi panduannya sudah ditulis nih di sini. Seperti ini. Nah, nanti kita tinggal parafrase seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan ini pengalaman saya ya, saya enggak tahu ini benar apa enggak. Kalau misalkan hasil dari GPT atau dari AI lain itu, kalau saya copy dulu ke Google Translate. Baru saya kopikan ke lembar kerja kita gitu. Kita dari Google Translate kita copy dan kita paste ke lembar kerja kita gitu. Berarti ini untuk install ke Excel juga sama ya, Bu, ya prosesnya ya. Iya, kalau Oke. di Excel coba saya stop dulu. Mana Excel tadi? Ini saya share dulu ya. Ini aja. Ini di sini ada juga Pak. Belum tampil ya. Sudah tampil kah? Belum. Berarti untuk yang Excel agak anu ya, agak berat mungkin dia. Nanti kita ditagih terus nggak, Bu Dora, setelah kita nempelkan cloud di office kita itu? Nah, kalau saya
pakai Genius, Pak. Kalau Genius itu kan dia bukan kayak Sisi ya, bukan kartu kredit yang gitu ya. Dia saya top up dulu baru saya gunakan e-cardnya. Tapi bisa juga ya, ada juga yang kita install di HP dulu, itu baru kita pakai Shopee Pay Later itu juga bisa. Tapi kalau pakai Shopee Pay Later otomatis bulan ke depannya kan bisa langsung langsung terpotong biasanya. Enggak, maksudnya itu udah otomatis permainan di apa di kredit card seperti itu. Begitu kita sudah masuk, kemudian kita agak susah tuh kalau nggak tahu caranya untuk melepas langganan itu. Maksud saya kalau seandainya kita sudah mengkaitkan atau menempelkan itu cloud ke beberapa aplikasi kita, misalnya ke Office atau ke Word gitu, akhirnya nanti semua pekerjaan kita yang berhubungan dengan itu, dia selalu minta bayar karena menggunakan cloud itu Enggak, gitu. enggak Pak, enggak. Saya Oh, nggak selalu GPT begitu. juga pernah pro, saya Space pernah pro juga Pak. Itu yang penting kalau kan ada notif ya disetujui apa enggak. Kalau kita enggak setuju ya akan terputus kayak itu Pak. Ya, betul. Memang dia selalu nanya tuh. Ya kita Iya, tinggal tolak sih sebetulnya. Cuman ya kita iya sedikit betul. direpotkan lah dengan itu. Karena mau nggak mau kita sekarang dihadapkan pada semua harus bayar gitu. Nggak ada yang gratis-gratis itu agak susah sekarang. Bisa sih Iya, dikasih yang gratisan tapi dengan fasilitas yang terbatas gitu. iya betul. Gitu Pak. Aman aja Pak yang kemudian yang di size space saya juga masih bisa dipakai, kemudian GPT saya juga em, masih bisa dipakai seperti itu Pak. Saya space kalau mau murah bayarnya yang per tahun. Jadi murah. Iya, kadang ada diskon juga Pak. Cuman saya sekarang ini satu aja Pak, karena kalau jajan AI ini agak lumayan juga ya di kita sebagai dosen kan. Ya, ya. Kalau dosennya mau pengen guru besar, Bu, dia harus belanjanya bagus belanja AI sekarang. Iya Pak, mohon bimbingannya ya Pak nanti supaya bisa guru besar gitu. Bu Dora, maaf, yang Kalau kalau kita apa tautkan ini yang free ya? Ini yang berbayar, Bu. Kalau free dia ndak bisa, ndak ada ditambah fasilitas untuk add-in. Oh, Kalau yang free hasil kerjanya bagus, cuman dia di website atau di aplikasi aja, gitu. eh, saya kan tidak berbayar. Ini tadi saya coba cari di Word yang add-in Word yang biasa, itu bisa masuk. Bis- Pertanyaannya, apakah ini free apa tiba-tiba nanti ditagih gitu? Enggak Pak, maaf Bu. Enggak Bu, kalau dia kan Ya, pembayarannya di awal ya Bu. terpengaruhkan sama saya. Iya, iya kalau ibu betul itu Pak. gini, kalau ibu itu dapat yang kebetulan bisa add in dan berhasil, mungkin gratis itu Bu. Bonus Oh Bisa gitu. ibu login mungkin. enggak Bu? Login, apa ya? Saya agak-agak apa ini? Cloud. Oh, Atau dia minta restart. Sudah tertahu, tapi dia minta restart kayak gitu ya. Maksudnya supaya dia masuk di Word-nya, dia minta restart. Tapi saya kan nggak bisa restart sekarang, sedang ngikuti Zoom kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Iya, anu itu aja kayaknya yang di restart buatnya aja Bu, bukan komputernya. Oh, Word-nya. Saya coba, ntar saya keluar. ya, ini aja kalau ragu karena kita kan terbatas waktu ya Ibu, nanti dicoba aja. Mohon maaf ini karena kita Iya, terbatas waktu nanti yang lain. Nah, mungkin kalau Mungkin yang dari sister, Excel nggak sister lagi bisa, Mbak, yang sister aja. Kalau sister iya. bisa sister nanti lagi. yang Excel belum bisa, yang sister. Soalnya Oke, nanti pembicara yang lain nunggu ya. betul betul. Maaf ya Pak Eko dan Bapak Ibu semuanya. Hmm. Bentar Bu, berarti di yang saya mau searching oh ini di website. Ini. Ini ya, kita berarti cari begini Pak. Di Google aja kita cari Cloud for Chrome extension. Nah, kita langsung ke Cloud Chrome Web Store ini ya. Nah, kita nanti karena ini saya sudah ada ya, Pak. Kalau saya hapus nanti punya saya hilang Bapak Ibu ya. Nanti terstop ini demonya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti caranya cari begitu aja. Nanti ini ada tulisan add gitu ya. Nanti di itu aja
seperti kayak kita menautkan Mendeley Web Importer ya gitu. Itu ya, sama. Terus baru setelah itu, nah kalau yang di cloud apa ini web Chrome ini dia dapat fasilitasnya untuk yang pro saja gitu. Kemudian kita ke sister. Ini masih berjalan begini aja Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia itu sebenarnya lama dan nanti dia di dalamnya ini tetap butuh kita apa? Kita verifikasi. Nah, ini semua yang ngisikan dia nih. Jurnal kampus akademik, apakah ini benar gitu ya. Kayak gitu ya, kita bisa klik. Nah, ini betul. Nah, ini nama penulisnya juga betul, urutannya tuh pun betul. Ini karena tugas-tugas mahasiswa yang pakai PJBL gitu, Bapak Ibu. Nah, cuman di sini ini harusnya mahasiswa karena tadi tidak saya promkan kan, harusnya dia di sini, tetapi dia bacanya penulis lain. Kenapa enggak di sini? Karena dia sudah cari di ini yang mindah cloud-nya sendiri yang ini kita stop dulu aja mungkin cloud-nya ya. Mohon maaf, Bu Dora. Iya, Pak. Pertanyaan kita tadi itu mensinkronkan sister dengan cloud-nya itu tadi gimana bisa tampil dua itu gimana caranya? Itu tidak disinkronkan ke sister, Pak. Jadi ke Chrome tadi, Pak. Ke Chrome. Iya. Saya ulang Hmm. lagi ya, saya Hmm. stop dulu cloud. Ntar saya share screen dulu. Karena saya posisinya kan juga buka sister lah. Terus saya ini gimana nih kok bisa keluar tampil tabel cloud-nya tadi? Gini, Gini ya, mohon maaf Bapak. Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak? Saya Pak Karena saya Edi, enggak, saya Pak ya. Edi dari Undip ya. Oh iya Pak Edi, maaf ya Pak Edi. Karena saya enggak bisa melihat namanya kalau sudah share screen ya Pak Edi. Mohon maaf. Di- Ibu di mute, Bu. Suaranya nggak dengar. Duh, maaf ya Bapak Ibu. Ini sudah kelihatan ya. Udah, Bu. Iya, Misalkan ini di Chrome biasa. Chrome kita tutup dulu sisternya. Nah, ini yang membukakan ini eh, si Cloud tadi yang membukakan ini halaman jurnal ini karena dia iya, mau menarik metadatanya tadi mau mengisikan. iya, Ini iya. saya enggak ada buka ini dari tadi. Ini Hmm. Cloud yang bukakan. Nah, misalkan gini ya, ini kan sudah diinstal tadi kan, Bapak. Sudah diinstal dan juga Ibu. Ini sudah diinstal di Chrome. Tandanya sudah ada logonya Cloud ini ya. Warna oranye yang seperti apa itu bulu babi gitu ya. Nih, seperti durian lah atau rambutan kayak gitu ya Bapak Ibu ini. Kemudian kita buka sisternya. Kita buka sister. Nah, wah. Nah, kita login. Lah, ntar ya Bapak. Maaf ya Pak Eko, ini setelah ini insya Allah sudah. Aman, aman. Gak apa-apa tadi sisternya udah betul itu. Itu keluar lagi nanti masuk lagi bisa. Iya, saya biar enak saya stop share Oh, dulu Pak. hmm. Nah, ini sudah begini kan kita ke penelitian, terus ke publikasi karya. Baru kita buka ininya, kita klik yang kalau tadi di menu barnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Di mana itu tuh? Nomornya memang nggak nampak ya, Bu. Kalau Ibu share screen gini, Apanya menu yang nggak barnya nampak? nggak nampak. Menu Oh, nggak barnya tidak nampak Pak. nampak yang di atas, ya. Oh, Wah, nggak kelihatan tadi. atau harus entire screen ya sebentar. Ini saya begini coba.
Bu Dora, berarti cloud-nya dibuka, baru kita hubungkan ke BKD, baru dari BKD kita membuka, begitu ya Bu Dora? Sisternya dibuka dulu, Yes. baru Ah, kita klik. Ini sekarang sudah kelihatan enggak menu barnya? Sudah kelihatan, Bu. Iya, udah, Bu. Oh, maaf, berarti dari tadi enggak kelihatan. Maaf ya. iya. Sudah Makanya kami kelihatan. bingung tadi lihatnya dari mana cloud itu. Duh, Iya, dan cloud-nya itu di sudah mana betul? memakan waktu Pak Eko banyak dan Pak Mhm. Budi nih, maaf ya. Ini Bapak Problemnya Ibu. memasukkan cloud itu. Iya. Gini tadi, Just tidak usah full dimasukkan aja. kan, kita cari dulu ini ya. Tadi Mana? kata kuncinya Cloud for Chrome Extension di Google atau di apalah gitu ya Pak. Pokoknya di anu ya mesin pencarian. Baru Hmm. kita klik yang ini Chrome Web Store. Kita klik. Nah, seperti ini. Ini karena punya saya sudah ada, jadi tulisannya hapus dari Chrome. Kalau belum punya, ini add-in. Add, sepertinya ada add atau install begitu, Bapak. Bu, kirim aja link itu boleh nggak, Bu? Link, Boleh maksudnya sekali. biar kami langsung ke halaman itu gitu. Boleh. Saya kirim ke chat ya. Boleh, Bu, boleh. Sudah saya kirim ke chat. Setelah add in gimana lagi, Bu? Nah, itu di mana, Pak? Setelah add to desktop gimana lagi? Sudah terpasang, sudah ada oren-orennya. Sudah ada logo cloud-nya di sini. Halo? Belum, Bu, Itu belum. Ini berarti harus kita masih sematkan coba. ya, Bu. Setelah kita Oh install, kita iya, sematkan biar dia nampak ke atas ini ya. di sini kita pin. Iya, kita pin. Di yang logo seperti ini dipin, Pak. Nih. Kalau yang begini ini berarti belum dipin. Kalau dipin berarti sudah ada tandanya berubah yang ada thread-nya itu. Sudah, Pak? Atau Ibu? Udah, Nah, berarti setelah ada ini, coba klik munculnya apa, Pak? Disuruh login dulu kayaknya. Itu kelihatannya cloud-nya minta berbayar ya? Iya, Oh, kalau yang untuk web itu yang berbayar. oh, Kalau gitu. yang enggak berbayar, misalnya yang cloud AI aja. Iya. Yang Oke. ini, nah, halo kamu gitu karena saya enggak login ya. Oh, login. Biasanya halo Dora gitu. Ini atau kalau versi installnya itu seperti ini. Itu bisa dipakai free. Nah, tadi cara menghemat token itu sudah dijelaskan oleh Mas Reno dengan sangat luar biasa itu. Bu, Nah, token itu dia per hari atau per bulan, Bu? per Pemakaian hari, token itu per per hari. hari ya? Oh, berarti Oh aman lah, iya, Bu ya. itu Bapak Ibu kalau GPT itu sekarang kan ada yang codec ya. Kalau codec itu bagus dia mirip hasilnya lebih valid, mirip-mirip sama cloud gini. Cuman dia tokennya per bulan. Kalau yang GPT Codex itu. Nanti Codec itu dia di atas yang plus ya, Bu? Atau gimana? dia engine-nya pakai codec. Ini misalkan gini ya. Enggak usah ya Bapak Ibu karena nanti lama. Oke, Maaf, Bu, maaf. izin sudah lewat Nah, beberapa menit sudah gitu. iya. Mungkin Ya, bisa begitu Bapak Ibu kalau diakhiri. sini. Jadi kalau ini sudah punya, kita buka sister kita. Begini. Kemudian kita baru buka ini. Promnya ini baru di prom di sini. Jadi dia bukan terpautnya ke sister, tapi terpautnya ke Chrome kita. Kalau dia sudah kita install di Chrome, misalkan email yang ini, tapi Bapak Ibu buka sisternya pakai email yang lain atau tidak di Chrome yang sama, dia tidak bisa. Karena terpautnya di Chrome. Atau misalkan Bapak bukanya pakai apa ya?
Safari kayak gitu. Padahal ininya di Chrome gitu nggak bisa. Gitu Bapak Ibu. Berarti kalau dia apanya namanya Bu? Cloud-nya tadi dipakai beramai-ramai gitu nggak bisa lah ya Bu ya. Harus punya Kalau itu sendiri ya. saya, iya Bu, kalau saya pribadi lebih baik apa sendiri karena itu bertoken gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Dan ingat ya Bapak Ibu terkait dengan etika mungkin ya. Terkait dengan etika menggunakan AI nanti yang mungkin akan disampaikan oleh narasumber yang lain Pak Budi di akhir sesi ini ya mungkin kalau enggak setelah Pak itu. Pak Iko. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf belum bisa memberikan gambaran secara maksimal. Semoga ada kesempatan di lain waktu, tapi semoga Bapak Ibu bisa mengulik sendiri sehingga bisa segera mengaplikasikannya dengan sendiri. Baik, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.